Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada studi kita dalam kitab Ayub, kitab puisi yang pertama, di dalam perjanjian lama yang berbicara tentang rahasia penderitaan, mengapa Ayub orang benar menderita. Kita telah sampai di pasal 22 dan 23. Mohon siapkan kitab Anda, bukalah pasal-pasal ini dan ikuti saya selama studi ini berlangsung. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adel Habib, Terima selamat kasih datang. Saudara Ayat. Juga para hadirin terkasih di studio, selamat datang. Dr. Adel, pasal 22, Elifas orang Teman mulai berbicara lagi. Apa yang ia katakan? Saya dapat menyimpulkan Saudara Ayat bahwa Elifas menuduh Ayub bahwa kebenaran yang ia bicarakan bukan kebenaran sejati. Engkau, Ayub, berpura-pura menjadi orang benar. Kau menganggapnya kebenaran. Mengapa engkau membuat kami sakit kepala? Jika engkau benar, itu untuk dirimu sendiri. Apa yang bermanfaat bagi Allah? Atau menambahkan sesuatu bagi Tuhan, entah engkau benar atau tidak. Engkau sendiri yang mendapatkan keuntungannya. Ia berkata dalam ayat 2, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Jadi yang hidup dalam kebenaran menolong dirinya sendiri. Kebenaran tidak menambahkan apapun kepada Allah. Orang yang hidup dalam kejahatan tidak mengurangi apapun dari Allah. Jadi engkau membuat kami sakit kepala oleh sesuatu yang salah. Dan engkau menganggap bahwa Allah berhutang kepadamu karena kebenaranmu. Baik, Dr. Faiz, apa sajakah dari dosa-dosa ini yang Elifas bicarakan? Dari pasal 22. Dalam ayat 6 dan 7, Elifas orang Teman menuduhkan 3 dosa ini kepada Ayub. Ia menegaskan bahwa pasti Ayub melakukan dosa-dosa ini, keserakahan, ketidakadilan, dan kekejaman. Ia telah menggadaikan pakaian orang miskin yang telanjang. Juga ia menghalangi air dari yang haus dan makanan dari yang lapar. Tetapi, ia tidak memiliki bukti bahwa Ayub melakukan dosa-dosa ini. Jika kita membaca pasal 31, ini membuat Ayub kemudian mengatakan ungkapan yang sangat serius sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis oleh lawanku. Seolah-olah ia berkata, siapa di antaramu yang memikirkanku akan dosa? Kau menuduhku, bawakan kepadaku salah satu dari mereka, yang kepadanya pernah aku bersalah atau orang yang lapar dan aku halangi dari makanan. Bawakan padaku orang yang haus dan aku halangi dari minuman. Sebaliknya, ia mulai berbicara dengan bebas tentang perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam pasal 31 ayat 13, ia menyangkali ketiga tuduhan ini, jikalau aku mengabaikan hak budaku laki-laki atau perempuan. Ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabanku kepadanya? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, namun faktanya adalah malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jadi ia menyangkali ketiga tuduhan yang Elifas orang Teman tundukkan kepadanya. Sebaliknya ia menantangnya, ia berkata, oh sekiranya ada satu tuduhan yang ditulis lawanku. Biarkan salah satu dari mereka yang Anda bicarakan yang telah aku sakiti atau pakaiannya telah aku gadaikan bersaksi. Biar siapapun membuktikan Membuktikan kesalahanku. kesalahanku. Benar. Saudara Adel, dalam ayat 12, bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apa yang ingin ia katakan tentang Allah? Saudara Faiz menunjukkan fakta bahwa Elifas menuduh Ayub dengan 3 tuduhan yang keras. Ia menuduhnya serakah, tidak adil, dan juga kejam. Ya, Namun dalam ayat-ayat yang Anda baca,
Ia memberitahu Ayub mengapa kamu hidup dalam 3 kejahatan ini. Apakah kamu tahu mengapa kamu melakukan itu? Karena kamu tidak memikirkan Allah. Kamu berkata bahwa Allah begitu jauh dan ia tidak tahu. Ia tidak melihat, tidak peduli dengan yang ada di bumi. Lihat yang dikatakannya tentang Allah, saudara ayat. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya itu. Seolah Anda berkata bahwa Allah begitu jauh dan tidak tahu apa yang terjadi di bumi, itulah sebabnya saya dapat hidup dengan 3 kejahatan ini. Namun saya dapat menerapkan ayat ini sekarang. Allah tidak jauh ataupun dia bukan tidak peduli, tidak. Allah melihat hal yang kecil dan besar. Allah mengawasi jalan-jalan manusia. Inilah yang penulis surat kepada jemaat Ibrani katakan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Allah tidak hanya melihat perilaku tetapi Ia juga mengetahui pemikiran-pemikiran. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tepat. Dr. Fayez ketika ia berbicara nanti dalam ayat 21 ia berkata, "Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu." Mohon komentar di perkataan ini. Tentu saja perkataan yang hebat dan indah. Elihu bin Barahel, orang Bus dalam pasal 32 mengatakan perkataan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda dan roh yang berbeda. Namun cara Elifas orang Teman berbicara tidak cocok untuk kasus Ayub. Perkataan ini tidak tepat waktunya sama Walaupun sekali. kata-kata itu tepat. Sekalipun artinya indah dan benar, kita dapat mengatakan setiap kata kepada orang manapun yang hidup jauh dari Tuhan. Tapi problemnya adalah Ayub tidak jauh dari Tuhan. Problemnya adalah bahwa Ayub bukan seorang pendosa yang perlu bertobat dari dosa-dosanya atau masuk dalam iman kepada Tuhan. Karena Ayub adalah seorang percaya yang saleh dengan Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri sebagai saksinya. Perkataan ini tidak berlaku bagi Ayub dalam situasi ini dan cara ini. Secara umum, ini adalah perkataan baik yang kita katakan kepada siapapun yang hidup jauh dari Tuhan. Bersetujulah dengan Allah yang mendorong kepada pertobatan dan bersandar pada iman di dalam Tuhan. Perkataan yang baik, bersetujulah dengan Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Ketika ia bersandar kepadanya, kamu akan merasa tentram. Kamu akan menikmati kedamaian. Bersetuju dengan Allah supaya kamu tentram. Bersetujulah untuk menikmati kedamaian yang sejati. Dengan begitu, kebaikan akan datang padamu. Tidak ada cara lain dari Tuhan. Apapun kebaikan yang bukan berasal dari tangan Tuhan akan bersifat sementara dan begitu mudah hilang. Lalu ia berkata, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Namun hal terpenting adalah tidak menyimpan di dalam pikiranmu, tetapi dalam hatimu. Taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Hasilnya supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jika kamu kembali kepada Yang Maha Kuasa, kamu akan dibangun. Hidupmu akan naik. Suatu pondasi yang baik akan dibangun dalam hidupmu. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, itu artinya ketika kamu mengorbankan hal-hal berharga demi Kristus. Kristus sendiri, Tuhan sendiri menjadi emasmu. Emas berbicara tentang sifat ilahi dan kebenaran ilahi. Yang Maha Kuasa menjadi timbunanmu dan kekayaan perakmu. Perak berbicara tentang penebusan dan pendamaian. Engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa memiliki persekutuan dengan Allah. Dan akan menengadah kepada Allah jikalau engkau berdoa kepadanya dan ia akan mengabulkan doamu. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan akan mendengar. Namun semua orang berdoa. Semua orang berdoa dan dalam Yesaya 1, ia berkata, aku akan memalingkan mukaku, aku tidak akan mendengarkannya. Mereka sedang berdoa Tuhan. Ia memberitahu mereka, bersihkanlah dirimu dahulu. Dengan apa aku dibersihkan sehingga engkau menjadi berkenan denganku? Darah Yesus anaknya itu mencucikan kita daripada segala dosa. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalanmu. Karena ketika mereka direndahkan, kau berkata, itu karena kesombongan. Jika umatku merendahkan diri, Tuhan mengangkat mereka, tetapi menyelamatkan orang yang rendah hati. Seakan ia berkata, rendahkanlah dirimu Ayub. Kamu terus berkata betapa baiknya kamu. Rendahkanlah dirimu karena Tuhan menyelamatkan orang yang rendah hati. Namun ia bukan pendosa, orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Bersihkanlah tanganmu, kemahmu, dan hidupmu. Sehingga Tuhan menyelamatkanmu. Kata-kata yang indah, baik, tetapi tidak sesuai untuk Ayub. Namun saudara Fayez, saya pikir jika kita ingin menerapkan ayat ini membuang biji emas ke dalam debu,
membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, saya dapat terapkan kepada orang yang menerima Kristus. Dan karena Kristus, ia korbankan banyak hal. Saya percaya bahwa dengan menerima Kristus, Kristus punya sebuah kompensasi besar bagi semua kehilangan yang ia alami. Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ini yang Paulus alami pada suatu hari. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Benar. Satu hari saya membayangkan teman-teman Ayub saat mereka sedang memperkenalkan perawatan yang tepat 100%, tetapi tidak sesuai dengan Kasus Ayub. Ini seperti seorang dokter ahli jantung yang mencoba merawat pasien yang efisiensi otot jantungnya tidak melebihi 10%. Lalu ia memberitahu dia, saya akan memberimu sebuah saran untuk berlari selama 1 jam setiap pagi. Itu adalah sebuah saran yang bagus. Kamu juga harus mengangkat sejumlah beban. Itu juga sebuah saran yang baik. Namun semua saran itu tidak cocok bagi orang ini. Efisiensi otot jantungnya sangat rendah. Ia tidak perlu berlari. Jika ia berlari, ia akan mati. Jadi, semua saran yang diberikan memang tepat 100%, tetapi tidak cocok untuknya. Kasusnya membutuhkan sebuah jantung baru. Ia perlu dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu teman-teman Ayub masih memperkenalkan dia perawatan yang efektif, tetapi untuk diagnosa yang salah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ayub yang malang. Teman-temannya terlibat dengannya di arena argumentasi intelektual untuk debat dan argumentasi putaran yang ketiga. Putaran pertama berfokus pada keadilan dan hikmat Allah. Putaran kedua terutama tentang hukum Tuhan atas orang jahat. Sedangkan untuk putaran ketiga yang di hadapan kita sekarang, teman-teman Ayub menjelaskan bahwa penyebab bencana-bencana Ayub adalah dosa dalam hidupnya. Seperti yang Anda amati, pemirsa terkasih, tujuan dari kunjungan mereka kenyataannya bukan untuk menghiburnya, melainkan untuk mengkritik dan menyalahkannya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di sini dalam pasal 4, Elifas orang Teman mengucapkan kata-kata yang baik tentang Ayub yang biasa menguatkan tangan-tangan yang lemah dan mengokohkan lutut yang lemas. Namun di sini semua perkataannya penuh dengan pencemaran nama baik. Apakah ia di sini menentang dirinya sendiri? Atau apa? Apakah Elifas menentang dirinya sendiri? Tidakkah ia memberikan kesaksian tentang perbuatan Ayub yang baik sebelumnya dan kini ia menuduhnya dengan kasar? Dalam pasal 4 ia berbicara bahwa Ayub mengatakan perkataan untuk menguatkan tangan-tangan yang lemah dan menghibur orang yang terluka dengan perkataannya. Seakan ia berkata bahwa yang dapat kamu lakukan hanya mengoceh. Kamu mengatakan perkataan yang bahkan kamu tidak yakin. Namun dalam pasal 22 ia berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sebaliknya kamu tidak adil, kejam, dan egois. Di sana ia bicara tentang perkataannya, sementara di sini ia bicara tentang perbuatan, tidak ada pertentangan. Bahkan Dr. Fayez, jika ia mengubah percakapannya, tidaklah aneh bagi orang-orang yang begitu kejam. Ya, Adalah mungkin bagi seorang yang kejam begitu rupa terhadap Ayub untuk menuduhnya di suatu saat dan memujinya di saat yang lain. juga mereka adalah teman-temannya, mereka mengenal dia. Mereka tahu bagaimana Ayub hidup dan apa yang ia lakukan. Seolah-olah mereka menyangkali semua yang dulu Ayub lakukan. Mungkin ia ingin mengatakan bahwa apa yang jelas bagi kita hanyalah hal-hal yang nyata. Sementara nampaknya ada hal-hal lain yang kau lakukan secara rahasia. Itulah sebabnya Allah Ya. melakukan pembalasan kepadanya. Itu benar. Pasal 23, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Saya ingin mendengar komentar tentang perkataan ini, Dr. Adel. Jelas saudara ayat di sini bahwa Ayub benar-benar terluka. Ia mengutarakan dalam perkataan ini luka-luka yang ia rasakan yang adalah hasil dari perkataan teman-temannya kepadanya. Ia masih meyakini dan bersikeras bahwa serangan yang berturut-turut ini jauh lebih sulit daripada yang sebenarnya pantas untuk dia dapatkan. Itu sebabnya ia berkata tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Jadi ia memandang kepada Allah dan berkata dalam ayat yang ketiga, semoga aku tahu mendapatkan dia. Anda tahu jika ia hanya mengatakan kalimat ini saja itu sudah baik, itu mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Seperti misalnya apa yang dikatakan pria baik itu dalam Mazmur 63 mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Namun yang benar-benar menjengkelkan di kalimat selanjutnya, Ayub, mengapa kamu mencari Allah dan ingin menemukan dia? Apa kamu ingin menikmatinya dan menghabiskan waktumu untuk bersekutu? Apakah kamu ingin bersukacita dalam Tuhan dan hadiratnya? Tidak, ini yang dikatakannya. Semoga aku boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka kupaparkan perkaraku di hadapannya. Seolah-olah dia seorang jaksa penuntut dan sebuah kasus ada di hadapannya dan dia terus menyajikan bukti kasusnya. Akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Aku punya jawaban untuk segala yang ia lakukan hal. denganku. Ia masih mencari Allah, bukan untuk menikmati dia, tapi untuk berdebat dan berargumentasi dengan Allah. Karena ia pikir ketika ia berargumentasi, ia akan memenangkan perdebatan. Namun kita lihat nanti bahwa Tuhanlah yang akan memenangkan perdebatan. Benar, ya. Dr. Fayez, ayat yang dikenal yang selalu diulangi oleh banyak orang, khususnya beberapa pelayan Tuhan. Karena ia berkata dalam ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang dimaksud ayat ini? Itu tentunya dengan perkecualian tentang kasus Ayub dan cara ia mengatakan ayat ini. Kita dapat menerapkan pernyataan ini ke seorang percaya yang diuji oleh Allah. Tuhan itu seperti tukang perhiasan dan tukang perhiasan yang baik memurnikan perhiasan dan emasnya. Jadi ia akan menempatkan seperti dalam Malaki 3 dan dalam 1 Petrus pasal 1 untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Tuhan menempatkan perhiasan emasnya dalam sebuah wadah peleburan logam. Ia menyucikannya dari ketidakmurnian sampai gambarnya muncul dalam emas dan menjadi emas murni tanpa hal-hal yang mencemari. Jadi orang percaya dicobai sampai dia keluar seperti emas murni. Tetapi roh yang dengannya Ayub mengucapkan ayat ini tidak memaksudkan apa yang kita Hal katakan. itu tidak ada pada aplikasi ini. Ia mengatakannya dengan cara yang mengandung kesombongan dan Kebanggaan. juga kebanggaan. Karena ia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Aku tidak pernah melakukan yang salah. Aku tidak pernah melakukan yang salah. Perkataan mulutnya lebih kuhargai daripada porsi makananku. Namun ia melakukan hal-hal yang tidak seorang pun dapat bertanya kepadanya, mengapa kamu melakukan itu? Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya, karena ia menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Ia berkata sebelumnya, jika aku bertemu dengannya, aku akan bertanya kepadanya, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Kamu tahu bahwa kamu penuh kuasa. Apakah engkau menerapkan kuasamu atasku? Lalu karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ia menyiapkan sejumlah penderitaan, dan ia tak pelak lagi akan melakukan semua itu untukku. Aku wajib untuk melewati semua itu. Inilah nasibku. Inilah nasibku, tapi mengapa? Ia masih memiliki banyak hal ini. Ia masih mempunyai banyak hal ini untuk kujalani. Roh dengannya ia berbicara, tidak berlaku untuk kasus ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini bukanlah apa yang dituntut dari Anda, namun jika aku menggunakan ayat itu untuk pemurnian orang-orang percaya, itu Yang Ayub baik. maksudkan dari ayat ini bukan untuk mengatakan Tuhan sedang memurnikan aku untuk menjadi seperti emas. Ia belum ada dalam tingkat ini. Tidak. Sejauh ini ia mengenal kekurangan-kekurangannya dan Tuhan sedang memurnikan dia. Tetapi kemudian ia Ya. bermegah diri. Ia berkata pada Tuhan, engkau tahu jalan hidupku. Engkau tahu bahwa aku Ya. tidak melakukan yang salah. Engkau akan mendapati aku semurni emas. Ada Itu kesombongan kesombongan. dan pemberontakan di sini. Allah menggunakan kesakitan-kesakitan untuk memurnikan manusia seperti api memurnikan emas. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Pasal 22 ayat yang ketiga, apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Bukankah yang Maha Kuasa senang dengan manusia yang benar? Sebuah pertanyaan yang penting. Saya dapat katakan bahwa kita memahami tujuan Elifas dalam ayat ini. Yang ia maksudkan bukan arti dari kesenangan, namun yang ia maksudkan, jika kamu hidup dalam kebenaran, akankah hal ini menambahkan sesuatu bagi Allah? Namun konsep perjanjian baru meyakinkan bahwa ya, Allah disenangkan ketika seorang percaya hidup dengan benar. Ia berkata orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Jadi Tuhan benar-benar memperoleh kesenangan saat seorang percaya hidup tak bercela, seperti itu karena itu memuliakan dia. Dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang Bertobat lebih daripada bertobat. karena 99 orang benar. Jadi Allah bersukacita dan tidak bersukacita. Ia bersukacita karena hidup orang benar, tapi tidak berkenan dalam kematian orang jahat. Namun bahwa ia berbalik dari jalan dan hidupnya. Perkataan yang penting. Terima kasih. Kita akan dengar komentar dari hadirin. Ayat karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas mengejutkanku. Apakah sejauh itu manusia bisa menipu dirinya sendiri? Dan kita benar-benar harus bertanya dan berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Saya merasa banyak kali saya mirip dengan Ayub. Saya datang kepada Tuhan untuk berargumentasi dan mengatakan apa yang saya miliki. Namun saya belajar di sini itu bukan cara Allah berbicara. Saya menyukai ayat yang berarti bahwa orang selalu mencari kebaikan dalam hidup mereka, dan ayat itu berkata Anda tidak akan menemukan kebaikan kecuali dengan menerima Tuhan dan berserah kepadanya. Dan jika Anda mempersembahkan apapun, Anda akan menemukan kompensasi penuh di dalam Kristus. Dalam ujian yang menyakitkan, api membakar segala ketidakmurnian bagi emas untuk menjadi murni. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, Ayub sedang mencari Allah. Mengapa ia mencari Dia? Mengapa ia ingin berdiri di hadapan Allah? Apakah karena ia membutuhkan Allah? Atau karena kamu ingin bersandar pada belas kasihan-Nya? Sayangnya, Ayub berdiri di hadapan Tuhan untuk membuktikan kasusnya, seakan ia membawa semua arsipnya yang akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia ingin berdebat dengan Allah dan menjadi lawan Allah, seakan-akan ia ingin berduel. Ia ingin mengatakan kepada Tuhan, aku punya bukti-bukti untuk membenarkan diri. Ia akan membuka arsip ini di hadapan Tuhan, seakan ia ingin membuktikan Allah bersalah. Banyak orang ingin berdiri di hadapan Allah dan mereka membawa arsip. Mereka ingin berdiri di hadapan Tuhan untuk mengatakan kepadanya, inilah perbuatanku, daftar penghargaanku untuk berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Ia ingin berbicara dengan Tuhan dengan hitung-hitungan. 1 poin untuk saya, 1 lagi untuk engkau. Saya melakukan perbuatan baik, jadi engkau memberi saya hadiah. Atau beberapa orang berurusan dengan Tuhan seperti berdagang, menjawab dan memberi. Allah tidak memakai cara ini sama sekali. Anda datang kepada Tuhan bersandar pada belas kasihan-Nya. Ingatlah si pemungut pajak yang berdiri dan berdoa dan menemukan bahwa tidak ada yang baik di dalam dirinya sendiri. Jadi ia berkata, kasihanilah aku ya Allah, orang berdosa ini. Sementara Ayub mencari Allah ke utara dan tidak melihat Dia. Ke selatan tapi tidak mendapati Dia. Seakan ia berkata kepada Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menemukanmu. Namun saya ingin memberitahu Anda, jangan pergi jauh untuk mencari Tuhan. Jangan pergi ke timur agar dosa-dosamu diampuni. Jangan berpergian ke barat agar dosa-dosamu diampuni. Jangan mengunjungi tempat manapun untuk menerima pengampunan dosa. Orang tidak pergi kemana-mana untuk mencari Allah. Alkitab berkata bahwa Allah telah menjangkaumu. Firman itu dekat kepadamu. Di tempat manapun, di negara manapun, kampung manapun, distrik manapun, kota manapun, ruangan manapun yang ada di rumahmu, jika Anda mengangkat hatimu kepada Allah, Ia akan bersamamu. Firman itu dekat denganmu. Anda tidak perlu berpergian ke tempat-tempat jauh untuk menerima pengampunan dosa. Namun di sisi Anda, terimalah Kristus yang mengetuk pintu hatimu. Maka Anda akan menemukan perkenanan Allah dan pengampunan dosa. Jangan mencari Dia ke kiri atau ke kanan atau ke timur atau ke barat. Jangan berpergian atau pergi kemanapun untuk menemukan Dia di tempat-tempat yang jauh. Terimalah Dia karena Ia berdiri di sisimu, Ia mengetuk pintu hatimu. Anda akan menikmati pengampunan dosa dan kebenaran yang kekal. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. بدخل عرش
نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة التسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.